Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Apa kabar semuanya hari ini? Baik, Ibu. Semuanya sehat? Sehat. Semuanya hadir? Hadir, Ibu. Baik, karena semuanya masih dalam keadaan sehat, Ibu minta salah satu maju untuk pimpin kita dalam doa. Raska. Teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Pasca telah memimpin kita dalam doa. Anak-anak semuanya sudah tahu tentang pembelajaran kita hari ini? Belum, Ibu. Ya, baik, karena belum. Jadi pembelajaran kita hari ini tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1 tentang ciri-ciri makhluk hidup dan pembelajaran 1. Coba ulang anak-anak, tema 1 tentang Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1 Ciri-ciri makhluk hidup. pada pembelajaran 1. Baik anak-anak, jadi tema dan subtema kita hari ini tentang ciri-ciri makhluk hidup. Anak-anak semuanya, siapa yang tahu tentang ciri-ciri makhluk hidup? Atau selama ini anak-anak ada yang berlibur bersama keluarga atau dengan teman-teman ke kebun binatang atau taman-taman di sekitar kalian, anak-anak mungkin menemukan di situ ada hewan-hewan seperti sapi, kerbau, dan hewan-hewan lainnya. Sudah? Sudah. Nah, pasti anak-anak mengetahui tentang ciri-ciri makhluk hidup dari hewan-hewan yang anak-anak temukan dalam taman atau kebun binatang tersebut. Anak-anak tahu ciri-ciri dari makhluk hidup? Tahu, Ibu, saya. Ya, Dewi. Ciri-ciri makhluk hidup itu bernapas. Ya, benar sekali. Bergerak. Ya, Berjalan. ya. Makan. Ya. Makanan. Nah, betul sekali yang tadi disebutkan oleh anak-anak bahwa ciri-ciri makhluk hidup antara lain bernapas, bergerak, peka terhadap rangsangan, memerlukan makanan dan minuman, dan tumbuh berkembang, juga dapat berproduksi, ekspresi, serta mampu untuk beradaptasi dengan tempat tinggalnya. Sudah mengerti anak-anak? Sudah. Yang berikutnya Ibu akan membagikan media. Ibu mempunyai media. Ibu akan membagikan kepada anak-anak. Anak-anak akan memperhatikan gambar-gambar yang ada pada ini teks ini. Lalu anak-anak bisa mengamati sesuai pertanyaan yang Ibu tanyakan kepada anak-anak. Buka halaman yang terakhir. Teks lagu Cicak di Dinding. Sudah semuanya sudah lihat? Sudah. Di situ anak-anak melihat ada garis yang bertanda dengan garis panjang dan ada garis yang bertanda dengan garis pendek. Ya. Sudah semuanya lihat? Sudah, Ibu. Baik. Jadi di situ garis panjang itu menandakan bahwa kita menyanyi lagu Cicak di Dinding dengan bunyi nadanya tinggi. Sedangkan garis pendek kita menyanyi dengan bunyi nadanya pendek. Ibu akan memberikan contoh. Contohnya lagu Cicak di Dinding. Situ cicak cicak itu masih pendek, bunyinya pendek karena di situ ditandai dengan garis pendek. Sedangkan di dinding, itu harus tinggi karena dia ditandai dengan garis panjang. Ya. Mengerti anak-anak? Mengerti. Baik, sekarang kita coba menyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Cicak cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Anak-anak semua mengerti? Mengerti, Bu. Kita sudah menyanyi bersama-sama tentang lagu Cicak-Cicak di Dinding. Jadi anak-anak pasti tahu ini hewan apa yang ada pada teks lagu tersebut. Cicak, Bu. Kita sudah menyanyi bersama-sama tentang lagu Cicak-Cicak di Dinding. Jadi anak-anak pasti tahu ini hewan apa yang ada pada teks lagu tersebut. Cicak, Bu. Anak-anak tahu ciri-ciri dari hewan tersebut? Saya, Ibu. Ya. Berkaki empat. Punya Iya, ekor. Punya iya. ekor.
punya mata. Ya. Ya, jadi yang disebutkan oleh anak-anak itu benar. Ciri-ciri dari hewan yang ada pada teks lagu Cicak-Cicak di Dinding tadi. 1. Cicak memiliki ukuran tubuh yang tidak begitu panjang dan besar. Cicak melindungi diri dari musuhnya dengan memutuskan ekor. Ya, memutuskan ekor. Cicak memutuskan ekor itu disebut dengan apa tadi? Melindungi diri dari musuh. Yang disebut dengan autonomi. Ulang anak-anak, apa? Autonomi. Ya. Baik anak-anak, sekarang ibu minta anak-anak buka media yang tadi ibu bagikan halaman berikutnya tentang perkembangan makhluk hidup, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Itu di situ ada hewan, tumbuhan dan apa di situ? Manusia. Ibu. Lihat yang pertama. Anak-anak melihat di situ ada yang gambar pertama pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Sudah melihat? Sudah, Ibu. Nah di situ perkembangan dan pertumbuhan pada manusia yang pertama apa? Bayi. Kemudian tumbuh menjadi Balita. kemudian Anak-anak. kemudian Remaja. lalu Dewasa. dan yang terakhir Lansia. Jadi pertumbuhan dan perkembangan pada manusia itu pertama adalah bayi, kemudian tumbuh menjadi balita, lalu tumbuh lagi menjadi anak-anak, lalu tumbuh menjadi seorang remaja, kemudian tumbuh lagi menjadi seorang dewasa, dan yang terakhir adalah lansia atau tua. Yang berikut anak-anak melihat gambar yang kedua. Di situ pertumbuhan dan perkembangan pada Hewan. Ya. Itu hewan apa anak-anak? Ayam. Ya. Jadi di situ ini ayam pertama apa yang duluan? Telur. Setelah telur Dia menetas. akan menetas, kemudian Menjadi anak ayam. Lalu Anak anak ayam akan bertambah besar. Ya. Lama kelamaan anak ayam tersebut akan tumbuh menjadi ayam dewasa. Gambar yang terakhir adalah pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Tumbuhan. Ya, di situ tumbuhan apa anak-anak? Mangga. Ya, di situ yang pertama adalah biji nangga. Kemudian tumbuh Akarnya. lalu tumbuh akar dan berurat. Kemudian tumbuhlah pohon kecil. Kemudian menjadi pohon mangga. Lalu pohon mangga menghasilkan bunga, kemudian berbuah. Ya. Sekarang ibu minta anak-anak melihat media pada halaman pertama. Sudah. Itu tentang kartu nama bilangan. Kartu nama bilangan, contoh 8 bilangan. Bilangannya dari yang terkecil sampai yang paling terbesar, itu 1000 sampai 10.000. Sudah lihat anak-anak? Sudah, Ibu. Jadi contoh lambang bilangan dan nama bilangan untuk puluhan. Itu 100 ditulis dengan 100, 200 ditulis dengan 200, 300 dan seterusnya sama seperti ini. Mengerti anak-anak? Ya, Ibu. Yang berikut adalah bilangan ribuan. Contohnya seperti 1000 ditulis dengan nama bilangannya 1000. Ya. 2000 ditulis bilangannya dengan 2000, 3000, 4000 dan seterusnya sama seperti yang contoh pertama. Mengerti? Mengerti, Ibu. Ya, baik, semuanya mengerti. Yang berikut adalah mengurutkan lambang bilangan. Garis bilangan adalah garis yang untuk meletakkan bilangan. Pada garis bilangan, contohnya 85 berada di sebelah kanan,
84. Mengerti anak-anak? Karena mengapa 85 berada pada sebelah kanan 84? Karena 85 lebih besar dari 84. Ya, anak-anak. Yang berikut adalah garis bilangan berguna untuk melihat urutan bilangan. Contohnya seperti bilangan di antara bilangan 224 dan 229 adalah diantaranya itu 225, 226, 227 dan 228. Mengerti anak-anak? Baik anak-anak, jadi materi kita hari ini sampai di sini. Dari sekian materi yang Ibu jelaskan, semuanya mengerti? Mengerti. Yakin semuanya mengerti? Mengerti. Baik, sekarang Ibu akan membagikan anak-anak dalam bentuk 2 kelompok besar untuk mengerjakan tugas kelompok. Kemudian setelah habis kerjakan, anak-anak maju ke depan untuk mempresentasinya. Mengerti anak-anak? Mengerti. Sekarang Ibu akan membagikan tugas untuk anak-anak mengerjakan. Ibu beri waktu 5 menit mulai dari sekarang. Baik, kalau semuanya sudah selesai kerja, Ibu minta perwakilan dari setiap kelompok untuk maju dan mempresentasikannya di depan. Saya Ibu. Ya, kelompok 1. Nomor 1. Urutkan bilangan di bawah ini dari yang terkecil hingga yang terbesar. Jawabannya 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000. Nomor 2. Berikanlah tanda checklist pada ciri-ciri makhluk hidup yang kamu anggap benar. Menurut kelompok kami, ciri-ciri makhluk hidup yang benar adalah nomor 1. Membutuhkan makanan dan minuman. Nomor 2. Berkembang biak. Kemudian nomor 4. Bernapas. Nomor 5. Peka terhadap rangsangan. Nomor 3. Amatilah gambar di atas. Tulislah ciri-ciri makhluk hidup berdasarkan gambar tersebut. Ciri makhluk hidup pada gambar pertama adalah makhluk hidup perlu bergerak agar tubuh menjadi lebih bugar dan sehat. Gambar kedua, makhluk hidup membutuhkan udara segar dan bersih. Baik, tepuk tangan untuk Seko. Kelompok yang berikut, Ibu persilakan. Soal yang pertama, urutkan bilangan di bawah ini dari yang terkecil hingga yang terbesar. Yang pertama 1000, yang kedua 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 dan 10000. Nomor 2, berikan tanda checklist pada ciri-ciri makhluk hidup yang kamu anggap benar. Yang pertama, makhluk hidup membutuhkan makanan dan minuman. Yang kedua, berkembang biak. Yang berikut, bernapas. Yang berikut, peka terhadap rangsangan. Nomor 3, tulislah ciri-ciri makhluk hidup berdasarkan gambar tersebut. Ciri-ciri makhluk hidup pada gambar pertama adalah makhluk hidup perlu bergerak agar tubuh menjadi lebih bugar dan sehat. Gambar kedua, makhluk hidup membutuhkan udara segar dan bersih. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Kita tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, anak-anak sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan dengan benar. Sekarang Ibu mempunyai tugas lagi, tapi tugas ini Ibu membagikan kepada anak-anak, lalu kerjakan di rumah masing-masing dan dikumpulkan kepada Ibu di saat pertemuan berikutnya. Ya, Ibu. Ya, Ibu. Ya. Baik, jadi materi kita hari ini cukup sampai di sini. Apakah dari sekian banyak materi yang tadi Ibu jelaskan, anak-anak sudah mengerti? Sudah, Ibu. Baik, karena semuanya sudah mengerti, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu mau menyimpulkan mengenai materi yang telah kita bahas bersama-sama.
Atau anak-anak ada yang mau bersedia untuk menyimpulkan bersama-sama dengan ibu? Tidak ada, baik. Jadi ibu mau menyimpulkan bahwa yang pertama tadi kita membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Jadi ciri-ciri makhluk hidup tadi ada antara lain bernapas, bergerak, peka terhadap rangsangan, memerlukan makanan dan minuman, dapat berkembang dan berproduksi, juga beradaptasi dengan tempat tinggalnya. Yang berikut tentang mengenal yang berikut mengenal nama dan lambang bilangan. Mengenal nama dan lambang bilangan tadi sudah Ibu jelaskan bahwa lambang bilangan 100 ditulis angka 100, kemudian ditulis nama bilangannya 100. Mengerti anak-anak? Mengerti, Ibu. Dan yang terakhir tentang pola irama. Pola irama seperti yang tadi anak-anak temukan pada syair lagu Cicak-cicak di dinding. Di situ ada garis panjang dan garis pendek, itu menandakan bahwa garis pendek kita menyanyi dengan suaranya pendek, dan garis panjang kita menyanyi dengan nada suaranya tinggi. Baik anak-anak, sampai di sini semuanya paham? Paham. Baik, sebelum kita pulang, Ibu minta kita semua bangkit berdiri untuk menyanyikan salah satu lagu sayonara. Siapa mau pimpin? Maju ke depan. Dewi. Saya, Ibu. Ya. Teman-teman, mari kita bernyanyi lagu sayonara. 1, 2, 3. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Baik, terima kasih Dewi telah memimpin kita. Sekarang kita masuk dalam doa untuk pulang. Ona pimpin kita dalam doa. Baik, selamat siang anak-anak. Selamat siang, Ibu.